Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya. Jadi di sini aku ingin ngebahas kelanjutan tentang CSS, Cascading Style Sheet. Jadi yang kemarin kita itu ngebahas tentang eksternal dan juga dasar-dasar dari CSS-nya. Nah, sekarang ini aku ingin ngebahas kelanjutannya. Di sini aku ngebuat sebuah halaman web seperti penjualan produk. Nah, apa yang dibahas kali ini bakal banyak nih. Mulai dari pengaturan font, warna latar belakangnya, animasinya, dan transisinya, dan segala macamnya. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai aja ya. Jadi di sini aku udah ngebuat kerangkanya, kerangkanya seperti dasar-dasarnya saja. Jadi di sini bakalan ada bodinya dengan H2 text zone dan dengan judul jenis produk. Jadi di sini kita memakai div dengan class container. Di sini kita menggabung dan juga ngebuat div class card. Dan di sini bukan hanya satu tapi ada 6 class cardnya yang dimana digabung dibuat dalam class containernya agar kita nanti dapat membuat desainnya lebih gampang lagi gitu. Nah, jadi di sini ada div class card, ada image, ada gambarnya, dan juga kata-kata lah yang akan kita letak nanti di web kita. Nah, di sini ada stylenya. Di sinilah CSS yang kita bahas yang sekarang ini. Jadi di sini kita bisa mulai dari bodinya dulu. Jadi di sini ada fontnya. Dengan fontnya itu Times New Roman. Lalu dengan background image linear gradient. Jadi apa fungsinya ini? Jadi fungsinya itu agar ada seperti gradasi di backgroundnya. Nah, di sini ada 3 warna, yang dimana ada gradasi 3 warna dalam sini. Nah, kita bisa mengatur sesuai ke hati kita, sesuai selera kita aja, warnanya mau warna apa aja. Yang penting masih cocok lah ya dengan apa? Dengan tema dari web kita. Nah, jadi kita sekarang lanjut ke bagian H2-nya atau header 2-nya. Header 2 di sini itu ada di bagian text zone sini. Nah, jadi di sini kita menggunakan font size itu 20 dengan font tulisnya itu Times New Romance. Nah, jadi bakal muncul di atas ini dengan warna dasarnya itu putih dan font weight itu bold. Jadi bakalan tebal jenis tulisannya dengan padding juga 10 px. Lalu kita lanjut ke kontainer. Nah, dari sini kontainer ini kita ke judul kelangkau ya. Nah, jadi di judul ini kita ngebuat teks align center. Yang mana sih judul itu? Nah, jenis produk dengan class judul di sini dia. Nah, dengan class judul kita bikinlah dengan align di center agar kata-katanya berada di tengah dari webnya. Lalu dengan margin topnya itu 10 px dengan fontnya Times New Romance. Lalu dengan font size 50 px ukuran fontnya. Dengan warna dasar itu putih, tapi kenapa bisa berubah-ubah warna nanti kita bahas lagi, ada di akhir. Lalu dengan animasi fade in up 1 detik forwards dan text animation 5 detik infinite. Jadi apa sih gunanya itu? Itu agar nanti saat webnya dibuka itu akan ada sebuah animasi seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke kontainer. Jadi di kontainer tadi kita membungkus semua card menjadi satu, yang dimana kita menggunakan display grid yang berguna untuk membagi layout dari kolom-kolomnya. Jadi kita memakai repeat 3. Jadi kita akan membagi kolomnya menjadi 3 bagian. Nah, justify items ini berguna untuk agar setiap elemen yang dalam kolom tadi berada di tengah-tengah. Dan juga ada gap 40 px. Jadi fungsinya itu gap atau jarak antara kolomnya tadi. Nah, kalau misalnya kita ubah menjadi mungkin 10 px. Nah, kolomnya akan semakin dekat lagi dia. Jadi di sini tergantung kita ingin seperti apa mendesain web kita tadi. Lalu lanjut kita ke bagian card. Jadi di bagian card ini kita mengatur card-card tadi. Gimana sih card-card itu? Nah, card itu yang kotak-kotak ini.
Di sini kita menggunakan background colornya warna putih seperti web pada umumnya dengan box shadow. Nah, apa sih guna box shadow ini? Jadi guna box shadow ini seperti bayangan di belakangnya. Jadi kita menggunakan box shadow dengan 10px dan 10px dengan warna hitam. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di bawah sini, di sebelah bawah dan sebelah kanannya ada semacam bayangan di belakang kotak-kotaknya, di belakang kartnya tadi. Kita bisa ngatur warna dari boxnya situ juga, seperti warna merah atau warna biru. Nah, jadi itu tergantung dari selera teman-teman maunya warna apa. Tapi biasanya orang mengatur boxnya itu warna hitam. Lalu kita bisa mengatur widthnya, mengatur paddingnya. Nah, dan juga kita bisa membuat kursor pointer. Apa sih guna kursor pointer? Jadi agar saat kursor kita ada di kartnya, dia akan merubah pointer atau telunjuk yang kita tahu pada umumnya. Nah, di sini ada animation fade in up yang dimana jika kita masuk ke webnya, maka akan ada animasi web kotak-kotaknya bergerak ke atas. Nah, itulah guna fade in up. Nah, kita juga bisa memberikan waktu dari kotak-kotak tersebut. Di sini saya memberikan waktu 1 detik. Teman-teman bisa memberikan waktu lebih dari itu atau kurang dari itu, seperti mungkin 5 detik. Nah, akan semakin lama dia transisi masuk ke dalam webnya. Jadi biasanya orang-orang akan memberikan waktu yang lebih sedikit, seperti 1 detik atau bahkan di bawah 1 detik. Nah, lanjut kita ke bagian card NTH Child. Nah, apa sih card NTH Child ini gunanya? Jadi tadi kan kita ada 6 card ya. Nah, jadi di sini kita membagi cardnya itu menjadi 6 di sini. Yang dimana ini berfungsi untuk seperti urutan dari gambar yang masuk. Jadi kita bisa mengatur kapan masuknya gambar tersebut. Jadi di sini saya memberikan gap atau jarak waktu yaitu sekitar 0,2 detik. Jadi dan konsisten 0,2 detik agar terlihat lebih bagus. Kita bisa ubah-ubah juga. Mungkin sini seperti 0,5 detik yang dimana akan menjadi lebih lama lagi keduanya masuk. Jadi saya sarankan mungkin untuk gap dari delaynya itu konsisten agar terlihat lebih rapi dan lebih bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian dari card hover. Nah, jadi apa sih card hover itu? Jadi gunanya saat kita mengarahkan kursor kita ke arah cardnya tadi, maka akan ada sebuah animasi. Nah, di sini ada transform, ada box shadow dan juga ada width. Nah, width ini gunanya untuk panjang dari cardnya itu saat kursor mengarah ke cardnya. Misalnya kita mungkin mengganti panjang width itu menjadi sekitar 600. Nah, saat kita mengarahkan kursor kita ke arah cardnya, maka akan membesar seperti ini. Jadi biasanya orang tidak membuat sebesar itu, orang hanya buat sekedarnya saja. Seperti 350 ini. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tapi itu baik ke teman-teman sesuai selera kita masing-masing. Nah, lanjut kita ke bagian card image. Guna card image ini menyesuaikan masuk untuk gambar ke dalam kontainer ini atau ke dalam cardnya ini. Jadi di sini menggunakan object feed yang dimana object feed konten yang dimana fungsinya agar menyesuaikan ukuran lebar dari kartu tanpa terpotong untuk masuk ke dalam cardnya tadi dengan background color warna putih. Jadi bisa teman-teman lihat ada background color warna putih di sekitar gambarnya. Oke, lanjut kita ke bagian card heading 3 tadi, yang dimana itu ada pada bagian tulisan dari produknya tadi. Jadi di sini diatur dengan margin dengan warna hitam, dengan font itu bold dan font biasa Arial. Nah, ini hanya sekedar CSS biasa saja yang kita pernah bahas pada sebelumnya.
sebelumnya. Jadi kita bisa lanjut langsung ke bagian card pay. Nah, bagian card pay ini ada pada bagian seperti deskripsinya, yang dimana kita juga sudah bahas sebelumnya. Hanya CSS dasarnya saja. Nah, di sini kita lanjut ke bagian button. Pada bagian button ada margin, padding, border, dan border radius. Ini ada pada CSS sebelumnya. Tapi di sini ada background, linear gradient, seperti bagian body di awal tadi ada linear gradientnya yang berfungsi agar ada sebuah gradasi. Jadi background linear gradient ada gradasinya. Tetapi kita juga menambahkan button hover, yang dimana seperti yang saya bilang tadi, button hover itu akan terjadi animasi saat kursor mengarah atau menyentuh sebagai yang kita tandai tadi. Jadi di sini ada background dan button hover, yang dimana warnanya kita bikin terbalik. Jadi akan muncul output seperti ini. Nah, warnanya akan berubah saat kursor menyentuh bagian order tadi. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian keyframe, yaitu untuk animasi pada web kita tadi. Nah, jadi di sini ada fade in up, yang dimana fungsinya itu untuk membuat animasi dari bawah ke atas, dan dimana di sini kita menggunakan persen, yang mana artinya itu menunjukkan tahapan waktu atau progres dari animasi dari awal hingga akhir, dan dimana pada 0 mewakili awal dari animasinya. Nah, di sini awalnya masih belum terlihat posisinya, masih opacity 0. Lalu yang kedua ada 100%, yang dimana posisi mulai terlihat dengan menjadi opacity 1. Nah, lanjut kita ke keyframe text animation, yang dimana ini berfungsi untuk judul kita tadi, judul kita. Nah, disinilah kenapa judul kita berubah-ubah warnanya dari sini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, persen dari keyframe ini berfungsi untuk progres atau tahapan waktu dari warna-warnanya tadi. Oke, mungkin hanya segitu dari saya. Jadi yang kita bahas tadi itu merupakan kelanjutan dari CSS-nya, yang dimana banyak tambahan-tambahan untuk kita mendesain web kita, seperti tadi transisinya, animasinya, terus seperti ada grid template kolomnya yang berguna untuk membuat kolomnya, lalu ada seperti box shadow-nya untuk membuat bayangan, lalu ada opacity, juga ada seperti kursor, lalu juga ada keyframe yang berguna untuk animasinya, dan segala macam yang lain-lain. Mungkin segitu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.